A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah berikan hujan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga air hujan ini sebagai penawar segala penyakit kita, dan Allah turunkan sebagai penghulu bagi dosa-dosa kita, dan juga menjadikan kita semakin kokoh untuk berjalan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat dan berdoa kesampaian kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar dan berusaha kepada kita Al-Quran dan Sunnah, agar kita istiqomah berpegang teguh dengan keduanya supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, sidang yang masuk subuh yang dimuliakan Allah. Ini kajian pertama saya setelah Ramadan. Saya pernah sekali di sini. Tadi ya dasar menyampaikan nama saya Muhammad Al-Qamar. Muhammad itu menyapa salah nama ya. Nah, tema kajian kita pada pagi ini tentang rahasia kesembuhan dengan Al-Quran untuk penyakit rohani dan jasmani. Tadi saya bacakan surat Al-Duha dan surat At-Tin. Ada satu ayat di dalam surat Al-Duha itu yang menjadi kekuatan kita untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bapak Ibu yang mulia yang dimuliakan Allah, dan yakinnya Bapak Ibu dengan hari akhir, hari ini hari Allah. Setuju? Coba lihat hari kita pemuda kita yang katakan berapa orang pemuda pemudi kita umur 18 tahun ke bawah yang ada ini? Pemuda semuanya, pemuda harapan akhirat ya. Jadi kalau dia memahami betul tentang subuh ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan menemukan dan mendapatkan serta merasakan O3, ozon itu hanya di waktu subuh sebelum matahari terbit. Dan ozon itu fungsinya menekan hormon kortisol yang ada dalam tubuh kita, menekan hormon stres yang ada dalam tubuh kita. Jadi orang yang berjalan kaki ke masjid, banyak berkendaraan dan menghirup udara saat itu, maka dia sedang menekan hormon stres yang ada dalam tubuhnya. Dan efek yang terbaiknya, Bapak Ibu yang muda yang dimuliakan Allah, semakin hilang galau dan mudah mulai di dalam diri kita. Jadi orang yang sholat subuhnya benar, niatnya karena Allah, betul-betul yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kebahagiaan dan kebahagiaan akan hadir di dalam diri. Jadi tidak main-main Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah mendesain sholat itu ada manfaat yang luar biasa untuk diri kita. Tadi aku kasih itu pakai Gojek, Pak. Aku kasuan tukang Gojek tadi, ayo kita sholat kan pemuda ya, umurnya paling 20 tahun. Ayo kita sholat dulu. Nggak usah Pak, kamu nggak pulang lalu main-main, pulang lah. Ini hasil survei kita hari ini. Kaum muslimin yang
ada di Indonesia yang mayoritas kaum muslim atau yang menyatakan diri beristirahat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ternyata yang benar sholat, yang melakukan sholat itu hanya 38%. Maka saya minta Bapak Ibu, besok ada kajian spesial di tempat ayahanda saya, Pak Budi, di Masjid Ar-Rasul. Yang datang itu langsung penulis buku tentang sholat lengkap dan super lengkap dan tuntunannya. Penulis buku dari Jakarta. Ini kajian jangan ditinggalkan. Usahakan kita semua yang hadir hari ini hadir besok pagi di Masjid Ar-Rasul. Nama beliau Saiful Ihsan. Beliau penulis buku tentang panduan sholat super lengkap. Bahasanya pakai super lengkap boleh. Dan beliau ini sudah keliling dan juga sudah dijual lebih dari 200.000 eksemplar. Jadi kalau bisa hadir kita besok. Nah, kita kembali pada tadi, maksudnya yang lebih utama bagi kita dari akhirat. Makanya fondasi pokok iman itu ada dua, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yang tambahannya iman kepada Rasulullah, iman kepada kita hari akhir. Qadar dan qadar Allah. Akhir fondasi iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan juga iman kepada akhirat, maka pasti dia akan beriman dengan 4 hukum iman yang lainnya. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan kajian kita hari ini, rahasia kesembuhan dengan Al-Quran? Ternyata Al-Quran yang kita baca hari ini pun bagian dari rukun iman yang harus kita imani. Setuju tidak, Pak? Sepakat tidak? Bu, ada nggak Pak yang nggak sepakat Al-Quran itu wajib kita imani? Ada yang tidak sepakat? Tidak ada. Tapi pertanyaannya, saya biasa mengumroh juga di Ramadan, kalau di Ramadan itu hampir 70% yang hadir berangkat itu jamaahnya bisa dan benar baca Al-Quran, hampir 70%. Tapi di luar Ramadan, Bapak Ibu, yang benar baca Al-Qurannya paling hanya 10%, 90% lagi. Bahkan kemarin kita sama Ustaz Zulherwi, katanya yang benar baca Al-Qurannya itu aja. Anak kita tamat, belum tamat SMP, SMA sekarang. Miris di terakhir ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Bagaimana iman kepada Al-Quran itu akan tumbuh? Padahal pendidikan yang utama untuk anak kita setelah iman itu adalah Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu. Coba ada tidak kurikulum sekolah negeri yang mengutamakan kurikulum utamanya adalah pendidikan iman dan Al-Quran? Makanya hari ini pun menjamur sekolah-sekolah swasta, bahkan sekolah negeri SD pun hari ini banyak yang kosong hari ini. Kenapa? Ada yang harus, ada yang kurang di sini. Apa itu pendidikan tentang iman dan pendidikan tentang Al-Quran? Nah, makanya Allah jelaskan di surah At-Tin yang saya baca tadi. Apa yang Allah jelaskan di sini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna. Sungguh Allah menegaskan dengan taukidnya. Laqad harfu taukid. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik bentuk. Tadi iman kita kepada akhirat, bentuk iman kita kepada Allah, dan bentuk iman kita kepada hukum iman yang 4 tadi. Dan kita meyakini di dalam surat At-Tin, sungguh benar-benar Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Pertanyaannya, kenapa banyak yang sakit hari ini, Bapak Ibu yang mulia? Tadi malam kami ketemu dengan pemilik
Cihau, tetangga Masjid Al-Jahazi. Tahu Bapak Ibu sudah? Jam 12 malam kita membahas tentang dahsyatnya mukjizat Al-Quran untuk penyakit kanker, bukan kanker kulit, cancer. Hari ini kita sudah 4 tahun riset tentang dahsyatnya Al-Quran untuk penyakit cancer, dan kita sudah punya rumah sehat cancer holistik yang ada di Jakarta sama di Makassar. Ternyata dahsyat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah tuntaskan Al-Quran menjadi penawar penyakit cancer Bapak Ibu. Yaitu salah satu penggiat untuk penderita cancer. Nah, ternyata banyak dari muslimin yang tidak mengerti manfaat dan fungsi Al-Quran. Nah, kalau kita bahas, minimal ada 3 manfaat dan fungsi Al-Quran bagi orang yang beriman kepada Allah. Manfaat yang pertama Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikan kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang beriman. Nah, kemudian manfaat Al-Quran yang kedua Allah jelaskan di dalam surat ke-17 ayat 82, surat Al-Isra. Apa yang Allah jelaskan? Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi manfaat yang kedua Al-Quran bagi orang yang beriman adalah sebagai penawar segala penyakit. Dan yang ketiga, Al-Quran itu fungsinya, manfaatnya adalah mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Bapak Ibu, Bapak, kebetulannya Allah al-hadu wa kasihkan manfaat Al-Quran yang tinggi sebagai petunjuk, penawar segala penyakit, dan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi makanya Al-Quran itu pendidikan yang terbaik yang harus diawali oleh anak-anak kita. Maka hari ini Bapak Ibu, Al-Quran ini dikesampingkan. Bahkan Al-Quran ini hanya sekedar dibaca, diperlombakan, tapi tidak mau untuk memahaminya. Padahal orang yang beriman dengan Al-Quran, langkahnya ada 4: dipelajari, dipahami, diyakini, diamalkan. Jadi kita mau beriman kepada Al-Quran itu tahapan 4: kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Coba yang bawa Al-Quran ada di sini, atau yang handphonenya ada Al-Quran, buka surat ke-8 ayat 11, surat Al-Anfal. Kajian kita sampai Isya ya, jam 6 lewat 10 menit. Sepakat ya? Atau disudahi jam berapa? Kalau disudahi besok ya? Sampai selesai ya? Sudah ketemu surat Al-Anfal ayat 11? Surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 11. Sudah? Baik, tolong membacakan artinya. Artinya sudah. Sudah ketemu? Sudah. Ayo, fastaghfirul khairan. Mudah-mudahan Allah berkahi bacaannya, walaupun punya artinya. Silakan bacakan artinya. Gak ada yang bilang. Atau satu dari Imam Masjid megang Al-Quran satu mungkin tidak ada bunyi. Artinya Ustaz? Artinya Ustaz? Ya. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan
hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Bapak Ibu, dalam surah Al-Anfal ayat 11 ada 4 manfaat hujan. Yang pertama apa saja? Membuat tidak mengantuk. Apa? Membuat kamu tidak mengantuk dan memberi ketentraman. Manfaat hujan itu yang pertama mensucikan. Yang kedua Menghilangkan gangguan-gangguan setan. Yang ketiga Menguatkan hati. Yang keempat Memperteguh telapak kaki. Hujan yang tadi sebutkan itu kalau meyakini 4 manfaat mensucikan jiwa kita, maka jiwa itu perlu disucikan, dibersihkan, badannya dibersihkan. Ada 4 manfaatnya. Pertanyaan awak ini, yakin tak awak dengan dunia Allah? Padahal hari ini ingat saya umur 70 tahun ke atas, nggak pernah mungkin di saat beliau kecil dilarang untuk mandi hujan. Jadi anak-anak banyak yang mau mandi hujan, nggak mau deh. Terus bagaimana kita bisa mengimani ayat-ayat Allah yang 4 langkahnya dipelajari, dipahami, diyakini, diamalkan? Dia mensucikan, kemudian menghindari dari gangguan syaitan, menyatukan hati dan wajah yang lain, meneguhkan pendirian yang melimpah. Suami istri tiup pagi kamu nyekolahkan anak, kamu memanggil anak, ibu tahu saya suami istri ada kan? Semua kerja karena menyatukan hati. Aduh, anak hendak mau menikah, ragu untuk menikah, limpah dia untuk menikah. Nikah hendak, semua menikah karena menemukan pendirian. Nah, pertanyaan kita, di mana kita dapatnya? Di Al-Quran. Dia bertunjuk. Nah, ini petunjuknya dijauhkan oleh kaum muslimin. Maka kita hari ini banyak bercerai-berai, saling menyalahkan, bahkan muncul hasad dan dengki disebabkan karena jauhnya kita dari petunjuk. Nah, apa buktinya Ustaz? Pendidikan yang pertama itu setelah iman adalah Al-Quran. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Ini pemahaman dulu ya, bahwa kita masuk kepada kasus masalah yang terakhir. Surat kedua ayat 151. Ini pengajaran langsung dari Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 40 tahun terhadap Ismail. Jadi pembelajaran yang terbaik yang disampaikan Allah kepada kita adalah setelah iman itulah belajar untuk mengimani Al-Quran. Jadi anak-anak baru dari TT itu ditalkinkan Al-Quran, ditalkikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditalkikan. Kalau langkah-langkah itu metode tahsin kita ditalkinkan enggak? Ditalkikan enggak? Saya di video ditalkikan sama ustaznya. Karena itu metode yang terbaik untuk belajar Al-Quran, dibacakan. Nah, kalau memang baca, maknanya nggak benar. Tajwidnya nggak benar, panjang pendeknya nggak ngerti, mana yang matobi'i, mana makarim sukun, matiwa. Bahkan hari ini banyak masjid-masjid yang imamnya suaranya merdu tapi makhraj hurufnya nggak benar, tahsinnya nggak benar. Salah satu kalau dalam mazhab Syafi'i salah membaca ayat itu batal sholatnya, batal sholat. Ya. Sudah punya surat kedua ayat 151. Silakan baca. Yuk. Surat kedua 151. Arti saja, Zak. Ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami.
menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kias Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Ya, jadi Allah jelaskan di sini, Allah utus Rasulullah SAW itu untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi ayat-ayat Allah itu diajarkan kepada kita. Nah, hari itu bangga anak Allah pandai udah istiqomah tapi nggak bisa baca Al-Quran, bahkan tidak mengimani Al-Quran. Jadi tidak ada kata malas, tidak ada kata menolak untuk mempelajari Al-Quran. Karena ini petunjuk. Orang butuh itu kalau bacaan pakai tongkat, asal kau apa itu? Asal. Bagaimana kalau kita menjalankan kehidupan tanpa petunjuk? Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, di masjid-masjid kita masing-masing yang sudah ada majelis tahsinnya, wajibkan diri kita untuk belajar kembali. Nah, di masjid Al-Jalan sudah ada ya media 2 kali dalam beberapa seminggu bulan, 2 kali, 3 kali dalam sepekan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, paksakan diri kita untuk kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan main-main, bukan bacaan sekedar bacaan. Al-Quran itu 3 manfaatnya kalau kita yakin: menjadi petunjuk, penawar segala penyakit, dan mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, sekarang bagaimana hasil kesembuhan dengan Al-Quran ini? Nah, ini yang kita bahas ini. Bapak Ibu, manusia itu dikatakan manusia karena ada jasad dan ruh. Sepakat tidak? Kok jasad satu mana doa namanya Bapak Ibu? Hah? Main atau jual kan? Ini jasad sana ada lagi ruhnya ada. Kalau ruhnya dia ada, jasadnya ada. Jin, malaikat. Jadi manusia itu dikatakan manusia karena perpaduan antara jasad dan ruh. Mana dulu jasad diciptakan Allah atau ruh yang diciptakan Allah? Kepada janinnya ibu itu anak dulu diciptakan Allah atau ibu? Jasad dulu perpaduan antara sperma dan terjadi itu perlu zigot namanya. Pembelajaran kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, saya akan bahas ini dengan detail panjang. Jadi Allah desain ini dengan sempurna. Allah ciptakan manusia itu benar-benar dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Nah, hari ini miris Bapak Ibu yang memuliakan Allah, betapa banyak anak-anak yang kena autis esensial hari ini. Autis esensial itu penyakit autis yang setelah lahir muncul penyakitnya. Beda dengan autis yang langsung dari lahir. Autis esensial itu faktor utamanya ketidakpedulian orang tua, ayah dan ibu untuk berdialog dengan anak. Makanya banyak kenakalan remaja hari ini. Malia juga merasa bersalah. Ada kayak psikopat, psikopat dia maling kan gini hobi orang beda. HP game online, judi online, netizen ada dia. Nah, kadang-kadang binti pakainya, ya kan? Karena ada di proses yang tinggi hadir, karena semua aset orang tuanya dijual, motor lalu dijual motor. Karena judi online, gila ada orang ini. Ini hilang, nuraninya sudah pergi. Emosional quotientnya sudah hilang, spiritual quotientnya sudah hilang, akal sehat yang mereka. Ini mudah-mudahan Kota Padang ini memikirkan kembali pejabat-pejabatnya tentang autis esensial ini. Mudah-mudahan beberapa hari. Kalau di daerah Bogor pengobatan autis
biotis ini masuk saja 45 juta. Sebulan dokter biotis 8 juta. Nah, kenapa tidak Al-Quran menjadi solusi? Nah, padahal manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Perpaduan jasad dan ruh inilah yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu merupakan perpaduan antara jasad dan ruh. Itu jiwa. Nah, yang dihisap Allah nantinya jiwa ini. Kalau bahasa Arabnya yang paling simpel dan sederhana itu parangai namanya Bapak Ibu. Ini akan bisa Bapak, karena jasad kembali ke tanah, ruh kembali kepada Allah. Nah, parangai itu kan akan hisap Allah nanti. Nah, pertanyaan kita hari ini banyak muncul penyakit yang bersumber dari persoalan jiwa, bukan jasad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Buka surat ke-91 ayat 7 sampai 10. Ini cara kita hari. Surat Asy-Syams. Allah jelaskan di sini, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah kusempurnakan kata Allah. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah membuktikan ayat tadi dalam surat Tin yang saya bacakan tadi di saat sholat, itu korelasinya hubungannya dengan wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah kusempurnakan. Jadi mestinya jiwa ini sudah sempurna Bapak Ibu. Tapi yang membuat masalah itu adalah dirinya, orang tuanya tidak memahami tentang bagaimana konsep pernikahan yang benar. Pernikahan tidak ada. Bahkan hari ini seorang bapak tidak lagi menjadi pendidik yang terbaik untuk rumahnya. Tugas bapak itu banyak keumuman hanya mencari nafkah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal tugas bapak yang utama adalah sebagai pendidik di rumah. Yang kedua baru mencari nafkah. Nah, kita berdoa supaya hari ini semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah. Karena saya merasakan betul, saya minta doa ayah bunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya dikasih Allah anak 12. Kalau nggak iman jadi susah Allah. Akhirnya kita bangun hari ini, ternyata Allah telah sempurnakan jiwa manusia. Bagaimana penyempurnaan jiwa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa. Yang pertama adalah fujur. Fujur itu dalam bahasa adalah nafsu. Yang kedua takwa. Datang ke sini tadi pasti jiwanya bergejolak. Gejolak jiwa itu adanya di dalam kolbu. Baik nggak ada namanya. Gejolak itu baparan antara nafsu dan takwa bagi dunia Allah. Di mana letaknya di jiwa? Jadi kalau pemahaman saya, rumah sakit jiwa itu kurang tepat bagi dunia Allah. Karena yang sakit itu kolbu, gejolaknya di jiwa. Kolbu yang sakit, bukan jiwa yang sakit. Nah, apa yang Allah jelaskan lanjutan ayatnya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Makanya buku pensucian jiwa ini mestinya masing-masing kita mempelajarinya, mentadaburinya, meyakininya. Ini salah satu sarana kita untuk mensucikan jiwa kita. Ini karangannya saya jawab. Semoga Allah rahmati beliau. Ini lengkap Bapak Ibu bagaimana cara mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran tadi. Kotoran yang 7 organ, mata, telinga, mulut dan hidung, tangan, kaki, anggota badan, kemudian kolbu. 7 ini sering rusak Bapak Ibu yang dimuliakan. Makanya dalam pemahaman kami, penyakit kanker itu hampir 100% dalam manusia.
Seorang ini, dalam pemahaman kami, penyakit kanker itu hampir 100% dalam manusia. Dan solusi terbaik pengobatan adalah Al-Quran. Nah, ini problem kita hari ini. Nah, di ayat berikutnya, waqad khaba man nasaa suluki wa yasalu matarin. Jadi tidak main-main Bapak Ibu, Allah desain manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, kemudian Allah hadirkan buku petunjuk untuk jalankan kehidupan. Cuma buku petunjuk kok ini tidak dipakai Bapak Ibu mulia sama Allah dalam jalankan kehidupan. Maka Allah jadikan dalam surat keempat ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Surat keempat ayat 135. Wahai orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran dan utusan. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, Zabur, Taurat dan Injil. Coba perhatikan ayat ini. Allah menjelaskan bahwa yakfur billah. Dalam kaidah bahasa yakfur itu fi'il mudhari, akan dan sedang. Jadi orang yang akan dan sedang ingkar kepada Allah. Wa malaikati, dan malaikat-malaikat, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi ketersesatan umat hari ini bukan karena tidak cerdasnya umat, bukan tidak hebatnya kaum muslimin. Tersesatnya umat hari ini disebabkan karena jauhnya dari petunjuk Allah. Jadi pilkada ini Bapak Ibu, banyak orang yang calon kepala daerah itu dan serangan fajar juga dipilih beliau. Betul tidak? Dan itu menjadi kebiasaan. Dan mereka KTP-nya Islam tidak? Islam. Tapi sistem yang membangun seperti itu, mau tidak mau diikut di dalam itu. Semuanya pakai uang hari ini. Konsep pemilihan kita kebanyakan itu transaksional. Dan ada persoalan ini, faqad dhalla dhalalan ba'ida, karena dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ada yang habis duitnya 7 miliar, ada yang 2 miliar. Tunggu datang penyakit satu lagi. Apa penyakitnya? Rohaninya bermasalah. Nah makanya, bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan penyakit yang ada dalam diri kita? Karena banyak penyakit itu bersumber dari rohaninya yang bermasalah. Bergejolak di dalam jiwa. Gejolak jiwa itu ada tempatnya disebut dengan qalbu. Bu, kalau yang sakit hati, letaknya di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Nggak tahu yang berusaha. Baru kalau bapak bodoh, bapak kuliah Ustaz. Ada yang sakitnya di sini, di apa katamu? Sakitnya di sini, kolbu. Kolbu yang sakit. Makanya jiwa itu nggak pernah sakit. Ada muda yang dunia. Jiwa itu kondisinya dua. Kalau nggak rahasia, kotor. Maka dalam qad aflaha man zakkaha, sungguh untuk orang yang selalu mensucikan jiwanya agar bersih. Wa qad khaba man dassaha, sungguh orang yang kotori. Makanya banyak penyakit jasad dan tuntas hari ini karena yang diobatinya ada jasadnya. Jiwanya enggak dibersihkan, qalbunya tidak diobati. Ini problem
yang banyak muncul jasad adalah jantung. Lain pernah itu mencari orang kalau sombong yang ditampuknya dahulu. Wah, anak kalau tidak inden, wah, atau diri kita pernah mengalami seperti itu. Kalau tidak inden, wah sampai ini. Yang ketemu dadanya atau kepalanya? Makanya orang yang sombong itu penyakit yang banyak di dalam dada, jantung, pernafasan. Kalau dunia jelas kan, langsung. Yang kedua, hasad dan dengki. Hasad dan dengki ini jasadnya yang banyak muncul penyakit yang berkenaan dengan pankreas. Pankreas itu pabrik penghasil insulin namanya. Apa penyakit namanya? Diabetes, sakit gula, kencing manis, salah. Ya. Kan itu penyakit pankreas. Itu kan hasad dan dengki. Terus aku tidak pernah itu apa sakit gula, berarti jasadnya sakit, beda lagi. Tapi yang bersumber dari kalbu itu banyak muncul. Yang ketiga, penyakit yang banyak muncul dari penyakit kalbu yang ria adalah komplikasi. Jadi ria itu kan pamer boleh. Jadi kalau sakitnya pamer boleh dari ujung sampai ujung kaki, kepala sakit, jantung sakit, paru sakit, kaki sakit, komplikasi. Itu ya. Karena disebut pamer. Mencarian satu barangnya. Baik yang ngaji, bantu atau kami menjalan. Ada yang dulu nanti kayak itu. Kalau disebut ada dua. Itu pasukan terbaik, itu pasukan gerakan suku. Aku selalu dengan Bunda saya, Pak Rudi. Sudah lama saya tanya beliau, bicara Rasul, gerakan gerak suku. Mudah-mudahan istiqomah. Allah buka dalam pada beliau. Nah ini penting kita bahas. Jadi makanya sumber penyakit rohani dan jasmani berefek pada jasad. Berefek pada jasad. Nah bukannya orang nggak memahami. Kalau kalbunya sakit, dipastikan jasadnya sakit, dipastikan. Ada Rasulullah yang menyampaikan. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka akan rusak seluruh tubuh. Ala bahayal qalb. Ketahuilah dia itu adalah hati. Jadi hindari dengan penyakit dan syirik karena efeknya ke jasad. Dengki, iri, SMS, bahkan susah mencari orang sana mencari orang susah. Orang nggak punya terancam, kita sakit kepala, sakit kepala, ada nggak main? Nyuruh lupa penyakitnya pak, jasadnya kan sakit itu. Dia lupa. Nah, itu iya suami saya pejabat. Di mana pemimpinnya kalau nggak ada Islam kan? Anda dapat harta wariskan suaminya kan? Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian harta yang dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi dirinya dan dia mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah nampak rahasionya sumber penyakit jasad kebanyakan hari ini bersumber dari jiwa yang tidak bersih dan tubuh yang tidak sehat. Solusinya kecoba Allah turunkan Al-Quran menjadi solusi. Surat ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Turunkan Al-Quran itu menjadi pengawal dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah dan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang tidak yakin.
tidak akan menambah sedikit kecuali kerugian. Rugi. Maka itu menjadi kunci dasar kita ketika kita memahami kanker itu sumber penyakitnya di dalam kalbu. Jadi saya jelaskan sedikit. Orang yang kena kanker itu mayoritas hampir berbeda. Itu kekecewaan yang sangat mendalam yang disebabkan dengan kemarahan atau disimpan kemarahannya. Maka yang muncul adalah gejolak. Beda dengan autoimun. Autoimun itu kekecewaan yang sangat mendalam yang disebabkan dengan kesedihan. Autoimun. Maka tulang sakit, kalau satu hari kulitnya sakit, rambutnya luar biasa, lemas badan. Nah itu kalau nggak dituntaskan, nggak dijadikan Al-Quran menjadi syifa. Al-Quran itu manfaatnya adalah syifa, penawar segala penyakit rohani dan jasmani itu syifa. Beda dengan obat. Obat itu jasad kita. Maka jasad kita, obatnya itu apa yang ada di dalam tanah dan apa yang ada di permukaan tanah. Karena jasad kita berasal dari tanah. Tuntas teori, kalau penyakit Bapak Ibu itu diminum obat yang bersumber dari tanah, baik itu di dalam tanah dan di permukaan tanah sehat, itu jasadnya bermasalah. Tapi kalau minum dia bertahun-tahun dan ada cegah-cegah, berarti periksa kembali rohani, jiwa. Maka solusi terbaik untuk penyakit yang bersumber dari kalbu yang sakit adalah Al-Quran. Nah, apa pembuktian besar? Allah jelaskan ini dalam surat ke-10 ayat 57. Jadi, surat ke-10 ayat 57. Surat Yunus. Silakan dibacakan tadi. Tinggalkan saya. Tinggal 10 menit lagi. Sudah. Artinya jauh-jauh. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran surah Yunus ayat ke-57. Petunjuk dan penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit di dada itu apa saja? Jantung, pernapasan, kalbu, tidak ada. Jadi orang sakit jantung itu jalan terbaiknya Al-Quran. Itu pasti. Nah ini kunci yang harus kita pahami supaya menjadi pemahaman yang betul-betul kita bisa buktikan. Makanya Allah jelaskan bagaimana caranya perumpamaan untuk menghancurkan benjolan penyakit-penyakit yang bersumber dari gangguan syaitan tadi. Sekiranya Al-Quran diturunkan kepada wahai Muhammad, kalian akan melihat itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Tunduk terpecah belah. Apalagi pendaki Bapak Ibu. Suratnya surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 21. Jadi al-kesimpulan bagi Allah yang pertama, imani Al-Quran dengan benar. Karena Al-Quran itu tipu manfaatnya minimal untuk orang yang beriman. Ada petunjuk, penawar dan mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Yang kedua, jadikan Al-Quran menjadi penawar segala penyakit yang bersumber dari penyakit kalbu untuk membersihkan jiwa kita. Maka Allah jelaskan itu di dalam surat kedua ayat 151. Bacakan Al-Quran itu wa yuzakihim, maka Allah akan sucikan. Jadi kalau orang yang tidak akan membaca Al-Quran, maka sulit dia untuk mensucikan jiwa. Ini kunci. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, penawar dan mendatangkan rahmat bagi diri kita. Sebelum kita tutup kajian kita dalam waktu 10 menit, saya akan diagnosa dengan terapi surat Al-Baqarah. Bapak Ibu semuanya fokus, dengarkan, tidak ada yang pegang handphone. Kita akan rasakan energi Al-Quran ini. Karena tadi saya kajian kita ada kajian dan ruqyah masal. Kita akan diagnosa aja bacaan Al-Fatihah untuk diagnosa tubuh ini. Mau tidak? Mau tidak Bapak Ibu? Oh ya? Oke. Karena waktu kita sangat terbatas, saya minta dengan seksama tundukkan hatinya.
fokus untuk mendengarkan Al-Quran ini. Sebelum kita dengarkan, kita berniat dalam hati sama-sama apa yang saya sebutkan ini niatkan di dalam hati kita, tidak perlu ucapkan, di dalam hati saja. Ya Allah, jadikan surat Al-Fatihah ini menjadi pendeteksi penyakit jasmani dan rohani yang ada dalam tubuh hamba ya Allah. Cukup dengarkan bacaan saya, jangan diulang, fokus dengarkan saja. Fokus dengarkan, jangan ada yang ulang bacaan saya. Rasakan di mana titik-titik yang dirasakan sakit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5 putaran suara Al-Fatihah selanjutnya. Apa yang dirasakan? Panas apa? Panas? Kepalanya pusing? Dadanya sesak? Punggung belakang sakit? Sudah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini apa yang dirasakan? Panas? Dan dirasakan? Ini salah satu energi Al-Quran. Penjelasannya panjang. Sahabat saya ini, ayo kita kembali kepada belajar yang kembali. Iman yang kembali. Semoga Al-Quran yang mendatangkan sebuah petunjuk, penawar dan mendatangkan rahmat dan kasih sayang yang berkat kita. Terus pesan saya juga besok kita insya Allah ada kajian khusus Ustaz Daud Ihsan di
buku yang sering diviralkan sama Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Bahoki di YouTube gitu ya. Nah, itu yang bikin buku itu awak orang Bumbaya, ada disebarkan oleh kaum muslim. Nah, beliau datang insyaallah besok pagi subuh di Masjid Al-Rasul insyaallah. Jadi yang hari ini ajak keluarganya, ajak tetangganya bersama. Baik, perlu saya sampaikan mengenai pertanyaan pertemuan kita ini. Ada yang bertanya? Ada waktu 3 menit. Tumbuhan dan hewan itu Allah ciptakan untuk manusia. Jadi fungsi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kalau kita bicara tentang Allah menjelaskannya dalam surat An-Nur ayat 198, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mestinya apa yang kita makan itu Allah perintahkan makanlah yang halal dan thayyib, baik itu protein, karbohidrat, sayur mayur. Tapi semuanya ini ada yang rusak. Ini kan kesempurnaan Allah menciptakan makhluk yang lainnya untuk manusia, kecuali yang diharapkan Allah gitu ya. Nah, hari ini 3 ini menjadi sasarannya orang kafir untuk merusak kaum muslim dengan makanan, dengan minuman. Ini rusak. Nah, makanya sekarang gerakan kita sekarang itu gerakan makanan yang halal dan thayyib. Itu nanti mungkin kita bahaskan agak panjang ya. Itu nanti ada sesinya, ada pembahasannya tentang bagaimana hari ini Bapak Ibu boleh yang mau ikut Rabu kami ada rihlah ke salah satu biofarm namanya, yang menanam stroberi, yang menanam sayur mayur yang dimasukkan ke gulima. Biofarm, biofarm. Itu nanti kita akan diajarkan bagaimana cara membuat nutrisi, enzim dan pupuk dari sampah rumah tangga. Boleh nanti yang mau di tinggi jadi rumah putih namanya. Itu digantikan jam 8 mulai sampai jam 1 sih. Boleh nanti bisa kan kita akan paparkan kenapa tumbuh-tumbuhan itu adalah titipan manusia, bahkan pengobatan yang terbaik itu ada di tanah ini untuk jasad. Maka dulu orang kan akar-akaran, ya kan? Tumbuh-tumbuhan menjadi obat. Hari ini tidak instan saja dengan kimia. Makanya bukan untuk Allah datangkan obat, tapi cuma menghilangkan rasa sakit yang kita lakukan. Baik, itu dulu ya. Nomor apa Ustaz? Oh ya, nomor apa saya 0811. Boleh dijawab. 6 yang 3 kali 666 5199. 0811 666 5199. 0811 6 yang 3 kali 5199. Baik, itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi.